Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Wafa Nabilah dari kelas PIE semester 4 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang model-model perencanaan pembelajaran. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran PAI. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian model perencanaan pembelajaran dan analisis beberapa model perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita ke pengertian, berarti kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran, dan apa itu model perencanaan pembelajaran. Nah, kita lanjut ke model. Nah, apa itu model? Model merupakan suatu rancangan yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Nah, selain itu juga, model sering disebut dengan desain yang dirancang sedemikian rupa untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Model itu berarti rancangan ya. Yang selanjutnya, apa itu model pembelajaran? Nah, model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Nah, model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar siswa dan gaya mengajar guru. Nah, selain itu, kita mempelajari model perencanaan pembelajaran. Nah, apa itu model perencanaan pembelajaran? Nah, model perencanaan pembelajaran adalah kegiatan yang merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, yakni cara apa yang dipakai untuk menilai tujuan tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, terus bagaimana cara menyampaikannya, serta alat dan media apa yang diperlukan untuk melakukan itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis beberapa model perencanaan pembelajaran. Menurut Sujana, untuk melaksanakan perencanaan pengajaran diperlukan model-model perencanaan yang sesuai dengan sistem perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran dikenal 3 model perencanaan pembelajaran, yaitu model Dick, Carey, dan model 4D dan model Kemp. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni model Dick Carey. Nah, model perencanaan pembelajaran Dick Carey ini menurut sistem pendekatan model Dick and Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey pada tahun 1990, menurut pendekatan ini terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses perencanaan pembelajaran tersebut. Yakni, yang pertama, identifikasi tujuan pengajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa awal. Nah, yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima, mengembangkan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi pembelajaran. Dan udah terakhir berarti. Baik, kita akan langsung membahas 9 dari model perencanaan pembelajaran menurut Dick dan Carey. Nah, yang pertama, identifikasi tujuan pengajaran. Tahap awal dari model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukan ketika mereka telah menyelesaikan program pengajarannya. Nah, tujuan pengajaran ini mungkin mengacu pada kurikulum tertentu dan mungkin juga
berasal dari daftar tujuan sebagai hasil need assessment atau dari pengalaman praktik dengan kesulitan belajar siswa di dalam kelas. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Tujuan yang dianalisis untuk mengidentifikasi keterampilan yang lebih khusus lagi yang harus dipelajari. Analisis ini akan menghasilkan diagram tentang keterampilan atau konsep-konsep dan menunjukkan keterkaitan antara keterampilan atau konsep tersebut. Yang ketiga, yakni mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa. Jadi ini sebelumnya. Nah, ketika melakukan analisis terhadap keterampilan yang perlu dilatihkan dan tahapan prosedur yang perlu dilewati juga harus dipertimbangkan keterampilan apa yang dimiliki siswa saat mulai mengikuti pengajaran. Yang penting juga untuk diidentifikasi adalah karakteristik khusus siswa yang mungkin ada hubungannya dengan rancangan aktivitas-aktivitas pengajaran. Selanjutnya yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Analisis instruksional dan pertanyaan tentang tingkah laku awal siswa selanjutnya akan dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang harus dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yakni pengembangan tes acuan patokan. Tujuan yang dirumuskan, maka dilakukan pengembangan butir assessment untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan di dalam tujuan. Yang selanjutnya yakni pengembangan strategi pengajaran. Strategi ini akan meliputi aktivitas pre-instruksional, penyampaian informasi, praktik, dan balikan testing yang dilakukan lewat aktivitas. Selanjutnya, pengembangan atau memilih pengajaran. Strategi pengajaran untuk menghasilkan pengajaran yang meliputi petunjuk untuk siswa, bahan pelajaran, tes, dan panduan guru. Ini udah itu. Nah, yang selanjutnya yakni merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatkan pengajaran. Yang selanjutnya, setelah dievaluasi berarti menulis perangkap. Hasil-hasil pada tahap di atas, hasil-hasil dari evaluasi memilih pengajaran. Nah, hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan atau diimplementasikan di kelas. Selanjutnya, habis dievaluasi berarti direvisi, yakni revisi pengajaran. Tahap ini mengulangi siklus pengembangan perangkat pengajaran. Data dari evaluasi sumatif dan telah dilakukan pada tahap sebelumnya diringkas dan dianalisis serta diinterpretasikan untuk diidentifikasi kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Ilyas Zakaria dari kelas PAIE semester 4. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang model-model perencanaan pembelajaran. Nah, langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu model perencanaan pembelajaran model 4D. Nah, model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang pertama, tahap pendefinisian. Nah, tujuan tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat pembelajaran ini diawali dengan analisis tujuan dan batasan materi dikembangkan perangkatnya. Yang kedua, tahap perencanaan. Nah, tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan prototip perangkat pembelajaran. Tahap ini juga terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, penyusunan tes acuan. Yang kedua, ada pemilihan media yang sesuai dengan tujuan.
Yang ketiga, pemilihan format. Nah, di dalam pemilihan format ini misalnya dapat dilakukan dengan cara mengkaji format-format yang sudah ada, yang sudah dikembangkan di negara-negara yang lebih maju. Nah, yang ketiga itu tahap pengembangan. Nah, tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Nah, tahap ini meliputi yang pertama ada validasi perangkat oleh pakar, diikuti dengan revisi, yang kedua simulasi, yang ketiga uji coba. Nah, uji coba ini terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Nah, yang selanjutnya itu tahap pendiseminasian. Nah, tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah lain, dan oleh guru yang lain. Tujuannya itu untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam KBM. Yang selanjutnya itu yang ketiga, model perencanaan pembelajaran menurut Kemp. Nah, menurut Kemp, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Nah, tiap-tiap langkah pengembangan ini berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat model Kemp memberi kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun. Unsur-unsur pengembangan ini perangkat pembelajaran meliputi yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku dan fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada analisis siswa. Analisis siswa ini dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik siswa yang meliputi ciri kemampuan, pengalaman, baik individu maupun berkelompok. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Menurut Kemp, analisis tugas ini kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Dan yang keempat, merumuskan indikator. Nah, indikator adalah tujuan pembelajaran yang diperoleh dari hasil analisis tujuan pada tahap 1. Yang kelima yaitu penyusunan instrumen evaluasi. Penyusunan tes hasil belajar merupakan alat evaluasi untuk mengukur ketentuan indikator dan ketuntasan penguasaan siswa setelah berlangsungnya proses pembelajaran. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran. Nah, pada tahap ini dilakukan pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan. Yang strategi pembelajaran ini meliputi yang pertama ada pemilihan model, yang kedua pemilihan format, dan yang selanjutnya itu pemilihan media atau sumber pembelajaran. Nah, pemilihan media dan sumber ini belajar berdasarkan dari hasil analisis tujuan, analisis karakteristik siswa, dan analisis tugas seperti telah diuraikannya sebelumnya. Yang seterusnya yaitu ada pelayanan pendukung. Pelayanan pendukung ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan substansi pengembangan perangkat, namun sangat menentukan keberhasilan perangkat. Selama proses pengembangan diperlukan, layanan pendukung ini berupa kebijakan kepala sekolah, guru mitra, tata usaha, dan tenaga-tenaga terkait serta layanan laboratorium dan perpustakaan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi formatif. Nah, bagian penting dari proses ini itu perancangan pembelajaran adalah evaluasi formatif, dan evaluasi ini berfungsi sebagai pemberi informasi kepada pengajar atau tim pengembang. Tujuannya itu untuk mencapai berbagai sarana. Penilaian formatif ini dilaksanakan selama pengembangan dan uji coba. Penilaian ini juga berguna untuk menentukan kelemahan dalam perencanaan pengajaran. Yang seterusnya ada evaluasi sumatif. Secara tidak langsung, evaluasi ini mengukur tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama dan pada akhir pembelajaran. Dan yang terakhir itu revisi perangkat pembelajaran. Kegiatan revisi ini dilakukan secara terus-menerus pada setiap langkah pengembangan.